ya, dalam. Lah. HP suling sapi. Oh, ternyata bisa bikin meja lagi. Ya, sip.
Ya. Oke. Apa lagi? Jangan dua. Cabangnya mana cabangnya? Ini rusak. Kayak rusak. Pas nih. Ya putar. Not bang. Ya, Ada kunci.
Hindi kayak gitu. Kan lapang dah. Taman bunga. Bang banyak. Cut. Dari situ angkat. Di kencang di. Balik. Jangan. Ini tuh Bang Ipi. Kurang bang. Iya sip. Bang Saiful, motivasi Anda sebagai petugas pemadam kebakaran apa motivasi Anda kok bisa terjun ke mood ini? Ya, motivasi kita karena sering terjadinya kebakaran. Dulu kan kita di Banjarmasin, karena kita melihat dari korban kebakaran ini sangat gimana lah, sangat menderita, dan itu timbul rasa kita ingin membantu sejak dari tahun 1991 sampai sekarang, ya kurang lebih 20 tahunan. 20 tahun. Oke. Selama 20 tahun lebih Anda bergelut di bidang ini, ada nggak intinya Anda ini kan pekerjaan tanpa dibayar maupun tanpa imbalan hitungannya. Ya. Kok Anda mau sendiri? Apa segala gitu hitungannya? Ya, motivasinya berawal dari tadi karena kita juga merasa wajib saling tolong menolong terhadap sesama, dan itu timbul sejak kita sekolah dari SMP, karena kita melihat musibah kebakaran ini sangat merugikan bagi yang terkena musibah, dan kita juga merasa terpanggil lah jiwa kita terhadap mereka untuk membantu. Sampai saat ini Anda tetap eksis, Bang? Sampai saat ini alhamdulillah masih eksis. Terus Bang Saiful sendiri, harapan Anda ke depan intinya supaya ini terus
berlangsung, apa harapan Anda sendiri? Ya harapan kita sih dengan semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi, tanpa disertai dengan alat maupun sarana prasarana mungkin tidak ada artinya. Jadi kita berharap sarana prasarana itu adalah. Bang Saiful sendiri kan pekerja showroom, terus untuk Iya. mencukupin keluarga di rumah apa segala tuh kayak gimana sih intinya? Kok Anda kan sebagai pekerja sosial tanpa imbalan gitu. Iya betul. Nah, gimana Anda bisa mengantisipasi seperti itu? Ya Bang kita Saiful? kan dengan berusaha dan berdoa, kita tetap percaya dengan Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa rezeki sudah digariskan. Namun kita walaupun itu ada kurang dan lebihnya, kita tetap bersyukur. Makanya dengan kita membantu masyarakat, insya Allah rezeki mengalir dengan seperti air. Terus harapan Anda sendiri di BPK Anda sendiri, apa yang Anda harapkan untuk saat ini kekurangan? Ya kalau kekurangannya sih, kalau masalah bicara kekurangan mungkin banyak kekurangan, tapi dengan kekurangan itu motivasi kita tetap tinggi. Kita berharap dari pemerintah, mungkin dari pemerintah bisa memperhatikan kekurangan kami dari segi peralatan, mungkin dari sarana maupun prasarana, dan juga mungkin asuransi lah yang utama untuk anggota-anggota yang belum dapat asuransi. Memang sebagian dari anggota Brigade Rescue itu sudah ada asuransi, namun tidak sepenuhnya karena berdasarkan uang kas kita yang seadanya, yang dari itu patungan lah. Masih Bang. Tapi yang ada kekurangan yang mungkin seadanya, mungkin juga tenaga maupun pikiran. Jadi semuanya ini sebenarnya sifatnya sosial dan tidak ada paksaan. Jadi kawan-kawan pun sukarela dan dengan senang hati mereka membantu maupun menyisihkan sebagian hartanya yang mampu, mungkin yang lebih, ada yang kurang juga mungkin tenaganya yang kita perlukan, pikirannya juga. Untuk saat sendiri ini berapa tim yang sudah terkumpul di Birik Rescue Palangkaraya ini, Bang? Kalau untuk jumlah keseluruhannya kurang lebih ada 80. Cuman karena ada kesibukan jadi tidak serta-merta 80-nya hadir. Namun itu estafet, kadang-kadang bisa yang tidak sibuk hadir, yang ada kesibukan silakan kesibukannya, tapi setelah dia sibuk mungkin pulang dari kantor, seperti halnya pencarian mayat itu kan kadang-kadang bisa memakan waktu 3-1 minggu, dan mungkin yang bisa malam hari, jadi itu bisa dihapus gitu loh, karena sifatnya sosial. Karena kalau kita mengharuskan mereka hadir maupun aktif itu mungkin tidak mungkin, karena di sini tidak punya honor dan ini hanya sifatnya sosial dan tidak ada paksaan, sukarela lah. Saat ini apa yang harus diperlukan dari Birik Rescue sendiri? Apa kekurangannya, Bang? Saat ini yang kami perlukan dari Birik Rescue ya terutama perhatian dari pemerintah, terutama dalam hal bantuan ya, mungkin peralatan-peralatan yang menunjang untuk keselamatan ya, seperti perahu karet atau speed, maupun peralatan pemadaman kami ini kan masih minim. Jadi kalau kita melakukan pemadaman karena mesinnya juga minim ya, kita berusaha tetap maksimal. Kita tidak istilahnya putus asa, namun kita itu menambah semangat kita untuk bekerja. Jadi yang kita harapkan itu dari pemerintah bantuan untuk peralatan yang utama, dan juga mungkin dana operasional lah, supaya kita lebih eksis lagi untuk memaksimalkan kinerja kita dalam hal membantu masyarakat. Nangguring bangun Bang. Boleh turun dipoto guring. Ya, Bang Ardianor. Iya. Bang Ardianor, Abang Ardianor melihat di barisan pemadam di Palangkaraya sendiri, Abang menilai gimana? Kalau barisan pemadam di Palangkaraya ini semuanya cukup baik. Jadi terlihat apabila terjadi bencana kebakaran itu mereka semua cepat tanggap, cepat datangnya. Bahkan istilahnya kalau dari Persatuan Pemadam Masyarakat itu lebih cepat lagi daripada pemadam pemerintahan. Karena apa? Dari pemadam kemasyarakatan ini orang-orangnya terkumpul di masyarakat itu sendiri. Tapi kalau di pemadam kan mungkin istilahnya ada yang jauh anggotanya, ada yang nggak ada di tempat, terus nggak ada terkumpul kan dia. Jadi itulah simpatisan kita sebagai pemadam yang ada di Kota Madia ini cukup baik. Dan itu pun pemadam itu tertera di media-media cetak seperti koran kan, ada nomor HP-nya segala macam kan. Jadi istilahnya masyarakat itu kalau ada kebakaran mudah untuk menghubungi minta bantuan.
Terus mereka kan sampai pamrih sama gaji apa segala sosial banget gitu intinya bang. Harapan abang dan pemerintah sendiri apa bagi buat mereka? Tapi itulah mereka memang tanpa pamrih, tanpa istilahnya gaji dari pemerintah ataupun itu atas kesadaran mereka merasa mempunyai jiwa yang istilahnya besar lah untuk bersifat sosial, membantu masyarakat yang istilahnya kena musibah. Arahkan ke pot. Makasih ya. Pak, mau lihat dulu atau nyari barang apa kira-kira yang bisa dibantu? Mungkin mobil apa yang perlu? Coba Bapak silahkan ya, mau lihat dulu misalnya yang mana kan? Mau lihat-lihat dulu apa? Nah, berhubung pas mampir di sini kan, bisa aja mau lihat dulu. Timur 2 sama Barat 2 untuk pelepatan LPS manuver Pak. Makasih Kapur, kami kapan Barat 2 Pak. 39 dari Barat. Posisinya dibantu Pak Pendi untuk buka kopelan atau sambungan yang di tiang ganda kongki. Bang Wawan, keberadaan barisan pemadam kebakaran tim Swakarsa masyarakat ya yang biasa kita sebut itu sendiri untuk menanggapinya gimana mereka Bang? Sebagai Bapak Damkar Kota Palangkaraya. Ya, baik. Jadi khususnya di Kota Palangkaraya ada 35 barisan pemadam kebakaran Swakarsa atau juga disebut dengan Balakar ya. Barisan relawan sukarelawan kebakaran. Jadi di Kota Palangkaraya ini dibentuk oleh mereka oleh dan untuk mereka. Jadi keberadaan 35 BPK Swakarsa yang ada di Kota Palangkaraya ini sangat membantu sekali tugas dan kinerja dari UPTD pemadam kebakaran yang ada di pemerintah Kota Palangkaraya. Paling tidak teman-teman ini bisa membantu petugas pemadam kebakaran mengamankan daerah atau lingkungannya masing-masing sebelum petugas pemadam kebakaran atau unit-unit mobil kami datang ke lokasi kebakaran. Jadi selama dari tahun 2000 itu kita sudah membentuk yang namanya Barisan Pemadam Kebakaran Swakarsa. Sampai sekarang ini di 2013 ini ada 35 Barisan Pemadam Kebakaran Swakarsa yang dibentuk oleh masyarakat, baik itu di lingkungan yang rawan daerah kebakaran, baik itu dari kelompok keagamaan, baik itu ada juga dari partai politik yang sudah membentuk Barisan Pemadam Kebakaran. Terus keberadaan mereka mengganggu nggak dengan petugas pemadam kebakaran yang ada di Kota Palangkaraya? Jelas sekali mereka sangat membantu sekali, karena tanggung jawab untuk upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini adalah tanggung jawab bersama setiap komponen masyarakat.
Dengan keberadaan teman-teman BPK Swakarsa ini, ketahanan lingkungan terhadap bahaya kebakaran itu akan terbantu. Jadi mereka bisa dengan secara swadaya, swakarsa untuk membeli peralatan, juga untuk biaya operasional mereka dalam rangka menjaga lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. Jadi sangat membantu sekali. Dengan keterbatasan personil punya kami, dengan keterbatasan sarana prasarana, kami sangat terbantu sekali dengan adanya BPK Swakarsa ini, khususnya yang di Kota Palangkaraya. Beberapa kali kejadian kebakaran kita saling bahu-membahu, karena tugas pemadam kebakaran adalah keberhasilan adalah tugas satu tim, bukan hanya Pemko yang berhasil, tapi tim pemadam kebakaran dibantu dengan bapak-bapak dari kepolisian, dari TNI, dari Satpol PP, Perhubungan, PLN, dan semuanya itu bersinergi dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan cermat kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan kebakaran itu sendiri. Bapak, harapan Bapak sendiri dengan BPK saat ini untuk menunjang kembali mereka supaya lebih meningkatkan lagi kualitas mereka, apa harapan Bapak dari Damkar? Yang jelas dari pemerintah kota sendiri itu akan nanti mengajak mereka untuk melaksanakan peningkatan keterampilan mereka. Mungkin kita akan melaksanakan pelatihan-pelatihan ataupun latihan bersama, dan juga kita sharing gitu kan. Kita juga mengadakan kunjungan-kunjungan, kita adakan tanya jawab, juga pemantauan tentang masalah mereka apa. Jadi memang ini harus kita rangkul mereka, karena sangat membantu sekali tugas dari pemerintah. Dengan keterbatasan pemerintah, mereka dapat lebih berperan banyak dalam rangka menjaga lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. Jadi kedepannya sumber daya yang ada itu termasuk juga sarana prasarana, kalaupun pemerintah punya kemampuan ke sana, mengapa tidak kita bantu mereka. Ya, sip. Nggih. Sebelum serah terima tugas, semua kelengkapan diperiksa dulu, baik itu